Adik-adik, udah pada sarapan belum pagi ini? Udah pada semangat? Kita mau masuk ibadah sekolah minggu. Adik-adik duduk yang tenang ya. Kita mau angkat pujian. Yesus, ku datang padamu. Adik-adik katakan dia tinggalkan surga dan jadi manusia. Dia tinggalkan surga dan jadi manusia. Dia tebus semua dosa hanya karena cinta. Semua ditinggalkannya agar ku bahagia. Ku damai sejahtera selama-lamanya. Yesus engkau baik. Yesus engkau baik, teramat baik. Yesus engkau baik, bagiku dan bagi semua. Yesus engkau baik, dan teramat baik. Bagiku dan bagimu, bagi kita semua. Oh, Jesus is good. My Jesus is so good. Oh, Jesus is good to me and to all of you. Oh, Jesus is good. My Jesus is so good. He's good to me and to you, and so to all of you. Anggi, Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya udah semua. Kita mau bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah boleh berkumpul untuk beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami mau Tuhan Yesus pimpin sertai kami dalam ibadah kami, biar Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biar Tuhan ajarin kami supaya kami menjadi anak-anak yang baik dan mau mendengarkan firman Tuhan nantinya dengan baik juga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan semuanya hanya dalam tangan penyertaan-Mu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekolah minggu. Haleluya. Sekali lagi
lagi nih kakak belum dengar. Sekolah minggu. Haleluya. Wah, adik-adiknya masih ada yang matiin kamera nih. Kameranya dinyalain semua ya. Kita mau angkat pujian. Yesusku hebat. Adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Yesusku hebat, Yesusku hebat, mengasihi pikiranku. Yesusku hebat, menyembuhkanku. Yesusku hebat, mengasihi jahat dan dosa. Kebangkitannya menangan tambah di atas segala nama. Tambah di atas segala nama. Tuhan di atas segala Tuhan. Saksikan pada segala bangsa. Yesus hebat. Tambah di atas segala nama. Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus hebat selama-lamanya. Tambah di atas segala nama. Tambah di atas segala nama. Tuhan di atas segala Tuhan. Saksikan pada segala bangsa. Yesusku hebat. Tambah di atas segala nama. Tuhan di atas segala Tuhan. Yesusku hebat selama-lamanya. Yesusku hebat. Hebat. Yesusku hebat selama-lamanya. Yesusku hebat. Yesusku hebat. Hebat. Yesusku hebat. Hebat. Yesusku hebat selama-lamanya. Masih semangat adik-adik? Coba kakak mau tes lagi, Sekolah minggu, haleluya. Belum semua nih ikutan. Sekolah minggu, haleluya. Nah, kita mau bangkit berdiri lagi, kita angkat pujian. Generasi bagi Kristus. Bangkit berdiri semua, generasi bagi Kristus. Aku berdiri di hadapan Tuhan, tak
Atresia belum dibuka mic-nya. Adik-adik, kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita angkat pujian Budi Cipta Mulia. Adik-adik Budi Cipta Budi Cipta Mulia, oh, dalam gambar dan rupanya, bukan kesalahan ataupun kebetulan, ku dirancang untuk tujuan Shalom adik-adik. Wah, puji Tuhan ya, hari ini kita bisa kembali bersama-sama memuji Tuhan, dan sekarang saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ayo semuanya lipat tangan, persiapkan Alkitabnya. Kita awali dalam doa. Yuk kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus boleh memberkati kami di dalam keluarga kami masing-masing di rumah, hingga kami boleh mengikuti akan ibadah sekolah minggu ini. Bapa di sorga, sekarang kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau berkati setiap kami, anak-anak-Mu. Engkau berkati pikiran konsentrasi kami agar kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Berkati akan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Ayo persiapkan Alkitabnya. Hari ini kita akan bercerita tentang persembahan lagi. Ya, persembahan yang sejati terambil di dalam surat Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Ya, akan membacakan untuk kita sekalian ya. Demikian firman Tuhan. Persembahan yang benar.
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika kasih karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ya, puji Tuhan, firman yang sangat memberkati, terutama di ayatnya yang ke-6. Kakak bacain sekali lagi ya. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Ya, hari ini kakak mau memperkenalkan teman kakak, namanya Tony. Ya, jadi Tony ini akan membantu kita dalam memahami firman Tuhan hari ini. Ya, hari ini kita akan berbicara tentang anggota-anggota tubuh. Ya, sebagai perumpamaan dari pembacaan kita hari ini. Nah, kakak mau tanya, apa sih anggota-anggota tubuh dari kita sekalian? Ayo, ada yang tahu? Ya, benar. Ada kepala, ada mata, ada hidung, ada kaki, ada tangan, dan sebagainya. Ya, kepala. Kepala adalah anggota kita yang paling utama. Kenapa paling utama? Ya, bayangkan adik-adik, kalau kita tubuh nggak ada otak, kira-kira bisa gerak nggak? Kayaknya nggak bisa. Karena otak kita yang mengontrol tubuh kita. Ya, demikian pula dengan gereja. Gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, kepalanya adalah Tuhan Yesus. Walaupun di GKPI ini pendetanya adalah Bapak Asri, tetapi yang menjadi kepala dari seluruh gereja di seluruh dunia, di bumi ini adalah Tuhan Yesus. Nah, jika berbicara hari ini bahwa kita memiliki karunia yang bermacam-macam untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang sejati. Berarti kepala seperti apa yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan? Ya, kalian pasti tahu, kepala pasti ada otak. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita diberikan kemampuan, diberikan kebijaksanaan menjadi seorang kepala atau pemimpin. Jadi setiap anak-anak Tuhan dapat menjadi seorang pemimpin, baik itu pemimpin di dalam sekolah misalkan, ada komsel misalkan, ada pemimpin di dalam doa bersama, di kelas kita masing-masing kita bisa jadi kepala, dan lain sebagainya. Kepala adalah satu bagian yang sangat penting dari tubuh ini yang Tuhan Yesus bilang bahwa merupakan yang terutama
yang akan membimbing bagian-bagian tubuh yang lain. Nah, tapi apakah kepala itu berdiri sendiri? Dia akan berfungsi dengan baik? Tentu saja tidak. Di samping kepala ada yang namanya mata. Setelah otak ya, ada mata. Nah, mata itu untuk apa? Jika dikaitkan dengan kasih karunia yang kita baca di dalam Alkitab, karunia yang sangat banyak, maka mata itu adalah digunakan untuk memandang sekeliling, memperhatikan, dan mengawasi setiap anak-anak Tuhan yang lain. Misalkan nih, setiap teman-teman di rumah memperhatikan, oh ada temennya yang sedang sakit. Wah, teman-teman bisa menggunakan apa yang teman-teman punya untuk datang membantu dia. Mungkin menghibur dia, mungkin dengan memberikan pertolongan berupa obat-obatan dan sebagainya. Jadi mata kita dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Selanjutnya apa lagi? Ada telinga. Nah, telinga fungsinya untuk apa? Betul, untuk mendengar. Mendengarkan apa dulu? Mendengarkan orang yang marah-marah atau mendengarkan hal-hal yang buruk? Tentu saja tidak. Mendengarkan di sini adalah mendengarkan suara Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan pasti di dalam hatinya dikaruniai Roh Kudus. Jika kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan peka, akan mendengarkan suara Tuhan. Nah, suara Tuhan ini yang akan menuntun kita, membangun diri kita menjadi seorang pendengar yang baik. Itu adalah salah satu karunia yang sangat baik yang dapat kita persembahkan untuk Tuhan. Kita bisa mendengarkan keluhan teman-teman kita bisa mendengarkan curhatan dari saudara-saudara kita, kakak kita atau adik kita, dan sebagainya. Ya, terus ada apa lagi yang dapat membantu di kepala? Ada mulut. Ya, mulut digunakan untuk apa? Ya, betul, mulut digunakan untuk berbicara. Nah, jika dikaitkan dengan firman Tuhan hari ini, maka mulut dapat kita gunakan untuk memberitakan firman Tuhan. Seperti apa? Bukan harus jadi pendeta baru bisa memberitakan firman Tuhan, tidak perlu. Tapi dalam kehidupan kita setiap hari, di dalam bergaul dengan teman-teman kita di sekolah, walaupun di rumah, tapi ada pasti teman-teman kita yang di sekitar kita, di samping rumah kita, dan juga kepada bapak mama kita dan kakak adik kita. Jadi gunakan mulut kita untuk mengatakan perkataan firman Tuhan. Itu adalah salah satu karunia juga yang Tuhan berikan bagi setiap anak-anak Tuhan. Setelah itu apalagi? Wah, ada tangan. Nah, tangan fungsinya untuk apa? Betul, tangan fungsinya untuk menggenggam atau memegang atau menggandeng. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa karunia kita adalah menopang satu dengan yang lain, menggandeng tangan teman-teman kita. Mungkin ada yang sakit, ada yang kekurangan kebutuhan pokok, misalkan kita ada sedikit berkat, kita dapat mengulurkan tangan kita untuk mereka, atau kita dapat menolong mereka dengan membantu hal-hal yang lain. Mungkin di rumah juga bisa membantu mama nyuci piring, atau mama nyuci baju sendiri, atau mengepel, menyapu. Jadi kita gunakan tangan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu adalah salah satu karunia yang sangat penting. Nah, selanjutnya apa lagi? Ada tubuh kita. Wah, tubuh kita tempat apa coba? Tempat proses habis makan, diproses di dalam perut. Nah, di dalam perut baru diedarkan ke seluruh tubuh. Demikian juga tubuh adalah cerminan anak-anak Tuhan yang memiliki karunia, memiliki kemampuan untuk menampung orang lain. Misalkan, oh ada orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal, mungkin aku punya sedikit berkat, aku bisa memberikan itu untuk mereka, dan mereka bisa makan misalkan. Atau dengan tubuh yang Tuhan berikan itu kita dapat beraktivitas dengan baik,
menyanyi buat Tuhan, menari buat Tuhan, dan sebagainya. Jadi di dalam tubuh kita ada hati, ada jiwa, ada jantung, ada detak kehidupan di sana. Jadi dengan tubuh kita, kita dapat menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi dengan tubuh ini aku mau untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Nah, selanjutnya apa lagi? Oh, ada satu lagi, yaitu kaki. Ya, kaki. Kira-kira kaki fungsinya untuk apa? Oh iya, kaki fungsinya untuk berjalan. Ya, jika adik-adik memiliki kesempatan untuk mengabarkan Injil misalkan, wah, adik-adik bisa menggunakannya untuk mengabarkan Injil. Jadi kaki kita digunakan untuk mencari Tuhan. Dan jika adik-adik memiliki kerinduan, misalkan bisa menjadi seorang misionaris atau mau menjadi seorang penginjil. Jadi menggunakan kaki kita berjalan memberitakan firman Tuhan bagi orang-orang yang belum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, atau berjalan-jalan di sekitar kita, melihat teman-teman kita yang belum percaya, dan kita memberitakan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa anggota tubuh walaupun banyak tapi tetap satu. Kita satu karena Kristus yang adalah satu mengajak kita untuk menjadi satu di dalam Dia. Jadi Kristus adalah kepala bagi setiap anak-anak Tuhan, bagi gereja ini, dan Kristus yang memahkotai kita dengan berbagai macam karunia. Dari otak kita, dari mata kita, dari telinga kita, dari mulut kita, dari tangan kita, dari tubuh kita, dan dari kaki kita, dan banyak sekali karunia yang bisa kita dapatkan dari Tuhan Yesus. Jadi setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka sudah pasti kita diberikan karunia. Sudah pasti kita memiliki karunia, ya. Jadi jika adik-adik merasa, oh karunia saya dalam melayani, oh saya sukanya menyanyi untuk Tuhan, kita gunakan semuanya untuk pekerjaan Tuhan. Karena apa? Jika kita mempersembahkan dengan sepenuh hati segala karunia kita, Tuhan akan melihatnya sebagai persembahan yang sejati, dan Tuhan akan melihat itu sebagai kebenaran. Jadi kita menjadi rekan sekerja dari Tuhan Yesus. Yuk, mari kita satukan hati, kita bertekad untuk menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah berikan karunia, dan kita siap untuk melayani Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan hari ini. Semoga kita sekalian menjadi anak-anak yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Ayo, mari kita satu di dalam doa, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah Tuhan berikan untuk kami dengarkan hari ini. Kiranya Engkau memberkati akan firman ini, agar setelah kami mendengarkan, merenungkan, kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Bantu kami Tuhan, bantu kedua orang tua kami, saudara-saudara kami sekalian. Inilah kami dan segala kerinduan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita tadi udah dengar firman Tuhan oleh Kak Fred. Kata Kak Fred, apa aja tubuh kita ini bisa untuk memuliakan Tuhan? Mata kita, mulut kita, tangan kita, sampai kaki kita, semuanya bisa kita gunakan untuk menjadi berkat dimanapun kita ada, untuk teman-teman kita, untuk keluarga kita, dan semua orang terdekat kita. Kita mau meresponi firman Tuhan, kita angkat pujian, ku diberkati untuk menjadi berkat.
Nah, adik-adik, sekarang kita mau lihat challenge minggu ini ya. Yuk kita lihat challenge-nya. Baik, sekarang waktunya berkreasi. Kita siapkan dulu kertas origami warna apa saja, gunting, alat tulis, dan lem. Pertama-tama kita buat lingkaran, lalu kita gunting. Tapi guntingnya jangan sampai habis, sisakan sedikit kertasnya seperti ini, masih ada yang menempel. Lalu kita akan buat batang bunganya, kita gunting saja lurus. Nah, gampang kan? Setelah itu kita mau buat pot bunganya ya. Kita gunting seperti bentuk trapesium. Nah, ini kita mau buat kelopak bunganya. Kita lipat bentuk persegi panjang terlebih dahulu. Ditekan ya. Lalu kita lipat bentuk persegi. Dan kita lipat lagi menjadi bentuk segitiga. Nah, setelah itu kita mau gambar lengkung. Nah, setelah gambar lengkung itu, kita mau gunting. Nah, jadi seperti ini ya adik-adik. Kita buka ya. Nah, jadi kelopak bunganya. Lalu kita tempel semuanya di kertas polos, terserah mau warna apa saja. Oh iya, jangan lupa buat daunnya ya untuk di bunganya. Kita tempel ya. Pot bunganya terlebih dahulu. Kita lem. Lalu batang bunganya kita kasih lem juga. Nah, kita tempel juga kelopak bunganya, daun. Nah, ini bagian yang terpenting. Kita mau tulis, Tuhan sudah sayang padaku, aku pun mau sayang dan setia pada Tuhan. Nah, jadi deh. Cantik bukan? Selamat mencoba adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Wih, keren challenge-nya. Nanti dibikin di rumah ya adik-adik. Sekarang kita mau lihat kreativitas minggu lalu. Adek lagi mau buat apa? Lagi buat telur Telur buat apa, Dek? buat makan. Oh ya.
Korintus 9 ayat 7. Hendaklah sukacita menunjukkan Dengan sedih hati Dengan tahu karena Korintus 9 ayat 7. Korintus 9 ayat dengan sedih hati aku berikan. Kalau ibu guru dan teman-teman, saya mau membaca ayat firman Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 10. Hendaklah masing-masing menghayati 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan sebab Allah menerima orang yang memberi dengan sukacita. Nah, sekarang aku ingin menghafalkan ayat hafalan 2 Korintus 9 ayat 7. Wih, keren-keren ya kreativitas minggu lalu dan 2 minggu yang lalu. Adik-adik, guru sekolah minggu IKP Citerep mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun pada minggu ini. Dan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Doa penutup oleh Kak Fred ya. Yuk adik-adik semua, mari kita sama-sama masuk dalam doa, lipat tangannya. Tidak boleh gerak-gerak lagi ya. Stop videonya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Engkau boleh memberkati setiap kami, memberikan kami napas kehidupan, dan Engkau juga memberikan kami kesempatan beribadah sekolah minggu hari ini. Bapa di sorga, terima kasih untuk kami sekalian yang sudah hadir. Engkau berkati setiap kami, agar kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin dekat dan cinta dengan Tuhan. Berkati Tuhan untuk teman-teman kami yang berulang tahun, yang Tuhan berikan kesehatan, sehingga mereka boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang sehat, yang kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga kami, Tuhan berkati mama, papa, kakak, dan adik-adik kami. Engkau berkati kehidupan kami, semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan, kami serahkan masa depan kami. Bapa di sorga, inilah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, kepada Dia, baginya kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau, Halo adik-adik. Nah, udah lihat belum? Ini ada poster Natal Sekolah Minggu.
Nah, kita lihat ya. Di sini ada Christmas Challenge. Itu ada foto Natal bersama keluarga. Challenge-nya Apa ya, Kak? Kak Catherine dengerin dulu ya. Nah, acaranya itu tanggal 19 Desember. Ya, jam 2 siang. Jangan telat karena waktu siang itu waktunya bobo. Harus diingat-ingat. Terutama kelas batita dan balita. Iya, itu jam rawan tuh. Iya, betul. Di situ ada Christmas Challenge. Nanti kalian boleh foto bersama keluarga kalian, papa, mama, kakak, adik. Pakai kostum yang unik boleh. Foto yang seunik-uniknya mungkin, beda dengan yang lain. Cantik-cantiknya. Iya, cantik-cantiknya. Mau pakai apa namanya? Dress code adat boleh, atau apapun yang terbaik lah kalian melakukan. Nanti juga ada hadiahnya, tenang. Kalau misalnya menang akan dikirim ke alamat rumahnya masing-masing. Yeay. Seneng nggak? Seneng nggak? Iya. Sama papanya ya. Ajak mama papanya. Kalau mama papanya nggak mau, ajak aja terus. Mama biar menang. Ya dong. Hadiah. Iya. Boleh hadiahnya bagus banget. Yeay. Contohnya seperti ini. Bentar ya. Ini kita pakai contoh. Contoh simpel. Nah, ini contohnya. Bisa lihat ini siapa? Bapak dan Ibu pendeta kita. Ya, contohnya seperti ini ya. Kalian boleh. Ini Kakak Panda lihat nggak ya? Edit. Gimana rupa. Yang penting tetap cantik dan Kak Fanda masih ada nggak nih? Kak Fanda kayaknya sudah live deh, Kak. Gimana? Ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau tanyain nggak? Saya. Jadi Apa? apa? Papa boleh ngomongin katanya. Soalnya tadi Kakak Alin nggak dengar. Siapa itu ya? Alin. Oh, Alin. Nanti tanggal 19 Desember itu kita ada Natal Sekolah Minggu. Terus sampai tanggal 5 Desember pengumpulan Christmas Challenge atau tantangan Christmas. Tantangan Christmasnya itu foto bersama keluarga. Contohnya seperti ini. Ya. Foto keluarga. Kalian boleh bingkai sedemikian rupa yang cantik, yang oke, yang terbaik. Nanti bisa juga jadi dipasang di rumah kalian masing-masing, dibikin bingkai foto. Dipasang di gereja nggak, Kak? Bisa. Nanti ditempelin di Natal umum. Jadi mobil katanya papa lah. Ada yang mau ditanya lagi? Nanti di grup Makanya biar tinggi lah dudukin bantal kayak bapak kan. Sudah? Tidak ada yang Alin mau tadi ditanya? udah di-share di grup ya, Alin. Ya, pintar. Kakak-kakak guru sekolah minggu minta tolong ya. Semua adik-adiknya kirim ke grup masing-masing. Nanti kalau misalnya yang terbaik boleh kirim ke Kalisa. Oke, Kak. Oke, Catherine. Cantik. Sudah? Gak ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Oke.